Baik, perkenalkan nama saya Yeri Febrianto Leitabun. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya tentang sinar pengawas implementasi SP32 dalam sistem alarm laser. Latar belakang, keamanan merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Perkembangan teknologi mikrokontroler memungkinkan perbuatan sistem keamanan yang lebih efisien, murah, dan mudah diimplementasikan. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah sistem alarm berbasis sinar laser. Sistem alarm laser bekerja dengan prinsip pemutusan sinar cahaya. Ketika sinar laser yang diarahkan ke sensor terhalang oleh objek tertentu, sistem akan mendeteksi gangguan tersebut dan mengaktifkan alarm. Dengan menggunakan ESP32, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut karena ESP32 memiliki keunggulan berupa kecepatan tinggi, konsumsi daya rendah, serta dukungan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana mendeteksi terputusnya sinar laser dengan LDR. Yang kedua, bagaimana ESP32 memproses perubahan nilai sensor. Yang ketiga, apakah sistem responsif dan akurat? Yang berikut tujuan, yang pertama merancang sistem keamanan berbasis laser dan LDR. Yang kedua, memprogram SP32 untuk mengolah data sensor. Yang ketiga, menguji respons dan akurasi sistem. Berikut manfaat. Yang pertama, penerapan fisika optik dalam kehidupan nyata. Yang kedua, memberikan pengalaman elektronika dasar dan pemrograman mikrokontroler. Yang ketiga, dapat dikembangkan menjadi sistem keamanan rumah yang lebih canggih. Berikut landasan teori. Yang pertama, modul laser. Modul laser adalah perangkat elektronik yang berfungsi menghasilkan sinar laser terfokus dengan panjang gelombang tertentu. Modul ini merupakan salah satu kesatuan yang biasanya terdiri dari dioda laser, rangkaian river, dan lensa, sehingga langsung digunakan hanya dengan diberi catu daya. Yang berikut adalah spesifikasi dari modul laser. Yang pertama, tegangan operasi. Umumnya 5 volt DC, kompatibel dengan mikrokontroler seperti SP32 dan Arduino. Yang kedua, arus operasi. Sekitar 20 sampai 40 mA tergantung model modulnya. Misalnya KY008. Yang ketiga, panjang gelombang. Sekitar 650 nm menghasilkan laser merah tampak yang mudah dilihat mata. Yang keempat, daya keluaran atau output power. Biasanya 5 mW atau laser kelas 3A. Aman untuk penggunaan hobi, namun tetap hindari langsung melihat ke cahaya laser. Yang kelima, bentuk sinar. Titik atau fokus tetap. Beberapa model memiliki fokus yang bisa diatur. Yang keenam, bahan atau fisik modul. Kepala laser sering berbahan kuningan atau brass dengan ukuran kepala kurang lebih 6 mm dengan panjang modul kecil sehingga modul dipasang. Ketujuh, suhu kerja. Umumnya dapat beroperasi pada kisaran minus 10 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius atau lebih tergantung modul. Yang kedelapan, ukuran atau dimensi. Modul sirkuit kecil atau sekitar 18 sampai 20 mm kali 15 mm tergantung tipe modul seperti KY008. Yang ke-9, pin atau konektor. Biasanya memiliki 3 pin VCC, GND, dan signal. Pada beberapa modul seperti KY008, tapi beberapa seri sederhana hanya 2 pin untuk daya saja. Berikut ESP32. ESP32 adalah mikrokontroler yang dikembangkan oleh Expressive System. ESP32 memiliki prosesor dual core, memori yang cukup besar, serta modul Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi.
Keunggulan ini membuat ESP32 sangat cocok untuk aplikasi sistem keamanan dan Internet of Things atau IoT. Berikut ada LDR. LDR adalah jenis sensor cahaya yang nilai hambatannya resistansi berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenainya. Semakin terang cahaya yang diterima, maka resistansi LDR akan menurun. Dan sebaliknya, jika cahaya berkurang atau gelap, resistansinya akan meningkat. Yang berikut ada buzzer. Buzzer adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai alat keluaran atau output untuk menghasilkan bunyi ketika dialiri arus listrik. Bunyi yang dihasilkan buzzer biasanya berupa suara bep atau digunakan sebagai tanda peringatan atau indikator dalam suatu sistem elektronik. Yang berikut ada resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Besarnya hambatan resistor dinyatakan dalam suatu ohm. Yang berikut ada LED. LED adalah komponen elektronika semikonduktor yang berfungsi untuk memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik searah DC. LED bekerja berdasarkan prinsip elektroluminensi, yaitu peristiwa keluarnya cahaya saat elektron berpindah pada material semikonduktor. Yang berikut ada kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel penghubung yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen elektronik dalam suatu rangkaian, terutama pada breadboard atau antara microcontroller seperti ESP32 dan Arduino dengan sensor dan modul. Yang berikut adalah wiring dengan ESP32-nya. Ini programnya. Selanjutnya ini di flowchart. Baik, terima kasih. Di sini adalah rangkaian yang saya buat tentang alat sistem keamanan berbasis laser dan LDR dengan ESP32. Rangkaian ini bekerja dengan prinsip pemutusan cahaya. Modul laser yang di sini adalah modul laser yang dipasang lurus ke sensor LDR sehingga selama sinar laser mengenai permukaan LDR, sistem membaca kondisi aman. Dan ini adalah modul laser yang mengarah langsung ke LDR. Posisi sekarang tidak ada yang menghalangi jalur laser sehingga kondisi dinyatakan aman. Jika ada objek yang menghalangi jalur laser, itu kondisinya dinyatakan tidak aman atau ada penyusup, sehingga buzzer dan juga LED akan nyala seperti ini. Ini kita menghalangi jalur laser yang menuju ke LDR, maka buzzer dan juga LED akan nyala. Alarm akan tetap aktif sampai pengguna menekan tombol reset. Di sini ketika kita mengembalikan ke kondisi awal, kita harus menekan tombol reset yang ada di bagian sini. Ya. Di sini alat mampu mendeteksi pengguna secara cepat dan memberikan peringatan visual maupun suara. Berikut adalah pembahasan alat sistem keamanan berbasis laser dan LDR dengan ESP32. Ini bekerja dengan prinsip pemutusan cahaya
Modul laser dipasang mengarah lurus ke sensor LDR sehingga selama sinar laser mengenai permukaan LDR, sistem membaca kondisi aman. Nilai intensitas cahaya yang diterima LDR dikonversi menjadi data analog oleh SP32, kemudian dibandingkan dengan ambang batas atau threshold. Jika ada objek yang menghalangi jalur laser, intensitas cahaya yang diterima LDR menurun drastis sehingga nilai sensor turun di bawah threshold. Kondisi ini membuat SP32 segera mengaktifkan alarm berupa bunyi buzzer dan nyala LED sebagai tanda peringatan. Alarm akan tetap aktif sampai pengguna menekan tombol reset, yang berfungsi mematikan buzzer dan LED serta mengembalikan sistem ke kondisi awal. Dengan mekanisme ini, alat mampu mendeteksi gangguan secara cepat dan memberikan peringatan visual maupun suara, sehingga dapat digunakan sebagai sistem keamanan sederhana yang efektif. Kesimpulannya, sistem sinar pengawas berhasil diimplementasikan menggunakan SP32 sebagai pengendali utama. Sistem mampu mendeteksi gangguan melalui pemutusan sinar laser dan memberikan peringatan melalui alarm. SP32 terbukti efektif digunakan dalam sistem keamanan sederhana.